Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laju reaksi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Bisa dilihat di papan tulis. Laju reaksi merupakan konsentrasi reaktan akibat bereaktan. Kemudian ada juga laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Nah, itu tentang pengertian laju reaksi. Kemudian yang kedua, mengapa laju reaksi penting untuk kita pelajari? Kenapa? Nah, dengan mempelajari laju reaksi, kita dapat mengetahui bahwa reaksi itu dapat berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, tentang luas permukaan. Kemudian, beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengamati perubahan tergantung pada jenis senyawa yang terlibat dalam reaksi dan kecepatan perubahannya. Sebutkan dan jelaskan. Nah, di sini laju reaksi terjadi jika konsentrasi reaktan berkurang akibat bereaksi bukan karena pengenceran. Laju sendiri memiliki kaitan dengan waktu. Apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka lajunya besar. Sebaliknya, jika waktu dibutuhkan itu panjang, maka lajunya itu kecil. Artinya, laju berbanding terbalik dengan waktu. Dalam laju reaksi, umumnya penyebutan satuan dinyatakan dengan molaritas per sekon atau disebut juga dengan molaritas. Molaritas sendiri itu ialah ukuran yang menyatakan banyaknya mol terlarut dalam satu larutan. Maka metode yang digunakan yaitu metode hitungan persamaan laju reaksi. Dikarenakan terdapat persamaan yang memperlihatkan hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laju reaksi. Langsung saja, untuk memahami laju reaksi, amati perubahan reaktan menjadi produk dari reaksi berikut. X menjadi Y. Sewaktu reaksi berlangsung, terjadi pengurangan konsentrasi reaksi X dan peningkatan konsentrasi produk reaksi Y. Perubahan konsentrasi X, yakni delta X memiliki nilai negatif sehingga dapat kita definisikan menjadi R sama dengan min delta X per delta T atau satuan waktu. Kemudian perubahan konsentrasi Y yakni delta Y memiliki nilai positif, maka dapat kita definisikan menjadi R sama dengan positif delta X per delta T satuan waktu. Kerjakan soal berikut. Diketahui reaksi 2P dalam fase gas direaksikan dengan 2Q berfase gas menghasilkan P2Q2 berfase gas. Untuk menentukan laju reaksi, tiap zat diperoleh data hasil percobaan sebagai berikut, yang mana waktu mula-mula atau 0 dia konsentrasi mol P-nya yaitu 0,2, kemudian waktu 10 menit dia 0,6, di waktu 20 dia 0,13. Kemudian pada soal tentukan laju reaksi gas P, pada masing-masing interval waktu percobaan. Nah, ini kita bisa cari laju reaksi pada masing-masing interval waktu dengan rumus delta P sama dengan delta konsentrasi P dibagi delta T. Nah, di sini kita lihat delta P pada perubahan waktu 10 dengan 10 dengan 0. Di sini delta P-nya berarti dapat dituliskan 0,16 mol per liter dikurang dengan 0,2 mol per liter dibahagi dengan delta T atau perubahan waktunya. Perubahan waktu berarti T2 kurang T1. T2 kurang T1, di sini T2-nya 10 dikurang 0 jadi 10 sekon. Nah, ini dapat dituliskan bahwasanya hasilnya yaitu 0,014 mol per liter sekon. Seperti itu. Kemudian pada interval kedua dengan rumus yang sama dapat kita cari per delta T dengan di sini berarti perubahannya dari 0,16 dikurang 0,3.
dibahagi delta T perubahan waktunya yaitu 20, T2 nya 10, T1 nya berarti 20 kurang 10, 10. Didapatkan hasil yaitu 0,15 mol per liter sekon. Pada soal dituliskan bahwasanya bereaksi dengan apa menghasilkan gas CO2 berfasa gas dan H2O. Nah, dari soal ini dapat kita tuliskan bahwasanya pada pembakaran etana yang berlangsung menurut persamaan reaksi. Nah, di soal dijelaskan yaitu pembakaran etana. Jadi kita bisa tuliskan rumus etana yaitu rumusnya C2H6. Kemudian pembakaran C2H6 dengan O2, maka kita tuliskan O2 itu akan menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Nah, kemudian sisa kita setarakan koefisiennya, yang mana di sini gas C4CO2 berarti di sini terdapat 4 unsur C dan 8 unsur O. Dan di sini kita lihat masih ada 2 atom O. Jadi kita tuliskan di sini ada 8 atom O, kemudian di sini ada 6 atom O. Nah, jadi berapa? 6 tambah 8 berarti 14. 14 berarti kita bisa dituliskan di sini 7. Kemudian di sini C2H6. C di sini kita lihat ada berapa? Di sini C-nya ada 4. Kemudian hanya ada 2. Berarti bisa dituliskan koefisiennya di sini 2. Bisa dilihat tulisan di sini C-nya dari 4, H-nya jadi 12. Oke, di sini menurut persamaan ini sudah setara. Selanjutnya, sebelum melanjut pada pembahasan soal, yang di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwasanya hubungan mol dengan koefisien. Dalam satu reaksi kimia, jumlah zat dinyatakan dalam mol. Pada penulisan reaksi kimia, mol zat dituliskan di depan zat kimianya dengan angka, di mana angka tersebut menunjukkan koefisiennya. Koefisien mengindikasikan jumlah mol zat tersebut. Nah, dapat ditegaskan kembali bahwasanya koefisien mengindikasikan jumlah mol zat tersebut. Di sini dapat dituliskan berapa mol oksigen di sini? Berarti 7 mol oksigen. 7 mol oksigen bereaksi dengan 2 mol etana. Bereaksi dengan 2 mol etana. 2 mol etana. Kemudian oleh karena itu, selama reaksi berlangsung, laju reaksi oksigen O2 adalah 3,5 kali laju reaksi terhadap etana. Nah, berarti laju oksigen ini berapa kalinya laju etana? Itu bisa kita tuliskan 7 laju reaksi koefisien daripada oksigen ini kan 7. Kemudian metana ini 2, kita bisa lihat 3,2. Jadi laju reaksi oksigen itu 3,5 kali lebih laju daripada etana dalam satuan mol per liter. Menurut persamaan di sini, laju reaksi sama dengan min 1 per laju reaksi terhadap C2H6. Nah, ini langsung kita masukkan koefisien daripada etana atau C2H6. Dilihat koefisien daripada etana itu 2, tuliskan. Jadi laju reaksi sama dengan min 1 per 2 laju reaksi terhadap C2H6. Nah, ini kenapa disimbolkan jadi negatif? Karena dia merupakan suatu reaktan yang berada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya sama dengan laju reaksi sama dengan min 1 per laju reaksi terhadap O2. Nah, kita lihat tulisan di sini, koefisien daripada O2 itu 7. Sama dengan yang di atas, dapat negatif karena dia merupakan sebuah reagen yang berada di sebelah kiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya sama laju reaksi sama dengan positif 1 per laju reaksi terhadap CO2. Di sini kita lihat bahwasanya koefisien daripada CO2 yaitu 4. Nah, jadi coba dijelaskan bahwasanya laju reaksi positif 1 per 4 laju reaksi terhadap CO2. Nah, berbanding dengan yang sebelah kiri, kalau sebelah kanan dia menjadi positif. Ini sebelah kiri dia tandanya negatif,
sebelah kanan dia positif karena dia sebuah produk. Selanjutnya, laju reaksi sama dengan positif 1 per laju reaksi terhadap H2O. Di sini dapat dilihat koefisien daripada H2O yaitu 6. Kita dapat tuliskan di sini 6. Nah, dapat dijelaskan laju reaksi sama dengan positif 1 per 6 laju reaksi terhadap H2O. Ini sama dengan yang dengan CO2 karena dia merupakan di sebelah kanan atau produk. Makanya dia dituliskan sebagai positif. Boleh. Oke, lanjut. Jadi laju reaksi terhadap zat-zat adalah berbanding dengan koefisien reaksinya. Di soal telah jelaskan, laju reaksi terhadap zat-zat adalah berbanding dengan koefisien reaksinya. Di bawah dapat dituliskan bahwasanya laju reaksi CO, di sini dapat lihat koefisien CO berarti berapa? 4. Tuliskan 4 terhadap oksigen, terhadap metana. Terhadap etana yaitu berapa koefisien etana berarti 2. Berarti 4 dari koefisien CO2 dan 2 dari koefisien etana. Jadi dihitung jadi 2. Jadi laju reaksi CO itu 2 kali terhadap C2H6. Kemudian dilihat H2O di sini koefisien H2O berarti 6, tuliskan 6 per laju reaksi C2H6. Koefisiennya 2. Nah, jadi dapat dituliskan bahwa laju reaksi terhadap H2O adalah 3 kali laju terhadap etana. Nah, kemudian selanjutnya di soal kita jelaskan bahwasanya laju reaksi terhadap C2H6 itu berapa kali terhadap O2. Nah, kita lihat koefisien etana yaitu 2 per koefisien O2 7. Nah, jadi laju reaksi terhadap etana C2H6 itu 2 per 7 laju reaksi terhadap oksigen atau O2. Nah, kemudian C2H6 itu kita tuliskan kembali koefisiennya 2 per CO2. Koefisiennya itu kita lihat di sini yaitu 4. Nah, jadi dapat dituliskan atau dapat dijelaskan bahwasanya laju reaksi terhadap etana C2H6 itu 2 per 4 kali terhadap laju reaksi CO2. Kemudian C2H6 kita tuliskan kembali koefisiennya 2 per koefisien H2O berarti 6. Di sini dapat dituliskan nanti begini. Nah, jadi di sini dapat dijelaskan laju reaksi terhadap etana 2 per 6 laju reaksi terhadap hidrogen oksida atau air. Saya ulangi, laju reaksi terhadap etana C2H6 itu 2 per 6 laju reaksi terhadap hidrogen oksida atau air. Oke, berdasarkan hasil yang kita dapatkan bahwasanya laju reaksi sama dengan min 1 per 2 terhadap C2H6. Laju reaksi sama dengan min 1 per 7 terhadap O2. Laju reaksi positif 1 per 4 terhadap CO2. Laju reaksi positif 1 per 6 terhadap H2O. Yang mana negatif dan positif ini negatif didapatkan karena dia sebelah kiri atau sebuah reaktan. Dan positif itu dihasilkan dia merupakan sebelah kanan atau produk. Nah, maka dari hasil yang kita dapatkan dapat disimpulkan berdasarkan persamaan yang kita tuliskan di sini menurut persamaan ini, kemudian didapatkan etana direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air, itu dapat disimpulkan laju reaksi sama dengan 1 per 2 dikali delta konsentrasi C2H6 dibagi delta T. Kemudian untuk laju reaksi O2 itu maka sama dengan min 1 per 7 dikali delta konsentrasi O2 atau oksigen dibagi dengan delta T. Untuk laju reaksi karbon dioksida dituliskan positif 1 per 4 dikali delta konsentrasi CO2 dibagi delta T. Kemudian yang terakhir untuk air atau H2O sama dengan positif 1 per 6 dikali delta konsentrasi H2O dibagi delta T.
Oke, selanjutnya pada soal yang ada kita diminta untuk menuliskan rumus reaksi dari 4NH3 bermuatan gas yang merupakan gas ya, kemudian ditambahkan dengan 5O2 menghasilkan 4NO ditambah H2O. Nah, di sini telah dijelaskan mengenai laju reaksi. Dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kita langsung dapat menuliskan rumus dari laju reaksi yang dimana kita langsung dapat mengetahui mengenai kita mendapatkan minus 1/4 dikali dengan delta NH3 per delta T, yang dimana kenapa dia minus? Karena dia berada di sebelah kiri. Kemudian pada O2 ia akan menghasilkan laju reaksi dari O2 yaitu minus 1/5 dikali dengan delta O2 per delta T. Kemudian pada NO yaitu kita mendapatkan laju reaksi positif 1/4 dikali dengan delta NO per delta T. Untuk ini kenapa dia positif? Sama seperti yang telah dijelaskan teman saya di awal, karena dia merupakan produk atau hasil dari reaktan yang di sebelah kiri. Kemudian H2O dia menghasilkan laju reaksi positif 1/6 yang dikalikan di sini harusnya delta H2O, mohon maaf saya tuliskan, dibahagi dengan delta T. Nah, berikutnya soal berikutnya yaitu pembakaran butana C4H10 berlangsung menurut reaksi 2C4H10 ditambah 13O2 menghasilkan 8CO2 ditambah 10H2O, yang dimana itu ditanyakan bila laju reaksi terhadap butana adalah 0,20 mol per liter kali sekon. Kita diharapkan menghitung laju reaksi terhadap zat lain dan laju reaksi umumnya. Terlebih dahulu untuk mengetahui, kita harus mengetahui hasil dari laju reaksi terhadap tiap senyawa seperti O2, CO2, dan H2O. Nah, laju reaksi butana terhadap O2 yaitu minus 2/13. Kenapa dia minus 2/13? Karena kita lihat dia laju reaksi terhadap butana 2/13. Laju reaksi O2 terhadap butana minus 2/13. Sedangkan untuk laju reaksi butana terhadap CO2 yaitu positif 2/8 atau kemudian laju reaksi butana terhadap H2O yaitu 2/10 atau bisa dikecilkan menjadi 5. Ini bisa dikecilkan menjadi 2/8 4. Mungkin selanjutnya berikutnya yaitu mencari laju reaksi dari CaCO3. Nah, sebelum mencari laju reaksi dari CaCO3 terlebih dahulu kita harus mengetahui massa atau massa molalitas dari CaCO3. Untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus koefisien CaCO3 dibahagi dengan koefisien CO2 dikali dengan mol CO2, yang mana mol CO2 itu 2,00. Nah, dari reaksi yang tadi yang dituliskan koefisien dari CaCO3 itu 1 dan koefisien dari CO2 itu 1. 1/1 dikali dengan 2,00 menghasilkan 2 mol. Nah, untuk mencari molnya sama seperti tadi atau molaritasnya kita dapat menggunakan rumus M atau molaritas sama dengan massa per volume, yang dimana masanya atau mol dari CaCO3 itu 2 mol dibagi dengan volume 5 liter menghasilkan 0,04 mol per liter. Nah, untuk mencari laju reaksinya sama saja seperti cara pertama, yaitu RCaCO3 sama dengan minus. Kenapa minus? Karena dia di sebelah karena CaCO3 merupakan produk, minus delta dikali delta koefisien CaCO3
bahagi delta T menghasilkan yang ini tadi, yaitu 0,04 milimol per liter dibagi 20 sekon menghasilkan 0,02 mol liter kali sekon. Nah, dari sini sebenarnya laju reaksi antara CO2 dan CaCO3 merupakan sama, dikarenakan keduanya merupakan hasil dari reaksi yang telah dijelaskan di awal. Mungkin itu